Rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia kebelakangan ini. Apa yang saya lihat mengenai bola sepak Indonesia memang sangat-sangat merangsangkan. Diorang ada ini dan sebagai pemain saya rasa diorang pun lagi rasa cukup lagi dengan suasana begitulah lagi suasana yang bola sepak yang sebenar lah saya rasa. Reaksi legenda Malaysia, Safi Salih, terhadap kekalahan timnas Malaysia U23 dan pernyataan media serta pelatih mereka. Safi Salih tegas soal kekalahan Malaysia dari Filipina. Bukan strategi, itu kegagalan. Legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, angkat bicara dengan nada serius dan tegas usai kekalahan mengejutkan timnas Malaysia U23 dari Filipina dalam laga pembuka Grup A Piala AFF U23 2025. Kekalahan tersebut menimbulkan spekulasi di media Malaysia bahwa itu adalah bagian dari strategi untuk mengecoh timnas Indonesia U23 yang tampil terengginas di laga pembuka. Namun Safi Salih dengan lugas menyatakan bahwa ia tidak sependapat dengan klaim tersebut. Menurut mantan striker timnas Malaysia yang sempat menjadi momok Indonesia di era 2010-an itu, kalah di pertandingan pertama bukanlah hal yang bisa dianggap ringan, apalagi dijadikan dalih taktis. Itu bukan alasan. Pertandingan pertama sangat menentukan. Saya sudah bermain di banyak turnamen AFF dari kelompok umur. Bahkan di Piala AFF 2010, kami mengalahkan Indonesia dan meraih trofi. Tapi saya dan rekan-rekan selalu mencoba menang di setiap pertandingan. Kami tak pernah anggap remeh lawan siapapun. Tegas Safi Salih dalam wawancara khusus bersama Harimau Malaya TV, kekalahan yang menggemparkan. Malaysia U23 secara mengejutkan takluk no-do 2 dari Filipina U23 dalam laga perdana mereka. Gol-gol Filipina tercipta di masing-masing babak, membuat para supporter Harimau Muda yang hadir di stadion maupun yang menyaksikan dari Malaysia terdiam dan kecewa berat. Ironisnya, di saat yang bersamaan, timnas Indonesia U23, asuhan pelatih anyar asal Belanda, Gareth van Berg, tampil menggila dengan mencukur Brunei Darussalam 8-0. Penampilan cemerlang Jeans Raven dengan hat-trick dan Rehan Hanan dengan gol roket dari jarak 30 meter membuat skuad Garuda Muda langsung mengirim pesan kuat di turnamen ini. Melihat perbedaan mencolok tersebut, beberapa media Malaysia seperti One Football Malaysia serta pelatih kepala Nafuzi Zain mencoba meredam kegelisahan publik dengan menyatakan bahwa laga melawan Filipina hanyalah bagian dari strategi besar untuk fokus pada pertandingan terakhir melawan Indonesia. Kami memang tak menurunkan semua opsi terbaik. Fokus kami adalah laga terakhir lawan Indonesia yang kemungkinan akan jadi penentu. Masih ada peluang lolos, ujar Nafuzi dalam konferensi pers pasca pertandingan. Safi Salih tak setuju. Sepak bola tak bisa dipermainkan seperti itu. Komentar pelatih dan media lokal tersebut membuat Safi Salih merasa perlu bersuara. Sebagai sosok yang sempat mencetak 2 gol ke gawang Indonesia di final Piala AFF 2010, ia paham betul betapa pentingnya menjaga mentalitas bertanding. Saya kurang setuju kalau dikatakan sengaja kalah. Sepak bola itu bukan tempat untuk memainkan strategi seperti mengalah agar bisa menang nanti. Kita harus tampil maksimal di setiap laga. Kalau kita remehkan Filipina lalu kalah, bagaimana kalau nanti juga kalah dari Indonesia? Apa yang tersisa? Kata Safi. Lebih jauh, Safi Salih mengakui bahwa sepak bola Indonesia kini sudah berkembang pesat. Ia bahkan menyebut bahwa skuad U23 Indonesia saat ini memiliki kualitas teknis dan kedalaman skuad yang jauh lebih matang dibanding era sebelumnya. Sepak bola Indonesia sekarang jauh berkembang dan mencetak bibit pemain muda yang sangat berkualitas. Mereka punya organisasi tim, skill individu, serta kekuatan mental. Kalau kita berpikir akan mudah melawan Indonesia, kita salah besar, lanjutnya. Jeans Raven dan Rehan Hanan, ancaman. Penampilan impresif Indonesia U23 tak hanya menjadi sorotan di tanah air, tapi juga menarik perhatian pengamat internasional. Hat-trick Jeans Raven dan gol spektakuler Rehan Hanan bahkan disebut-sebut oleh salah satu komentator Piala Dunia FIFA sebagai momen paling memukau dari babak penyisihan awal turnamen regional ini. Sebuah tayangan ulang gol Rehan Hanan yang disiarkan ulang oleh akun resmi AFF juga menjadi viral, bahkan mendapat pujian dari Cristiano Ronaldo di media sosial. Itu mengingatkan saya saat masih muda di Sporting Lisbon, tulis Ronaldo lewat akun X miliknya. Dengan performa seperti itu, timnas Indonesia U23 dianggap sangat siap menghadapi laga kedua melawan Filipina.
Jika kembali menang besar, maka partai pamungkas melawan Malaysia pada laga terakhir akan menjadi hidup mati bagi Harimau Muda. Media Malaysia terbelah, strategi atau kekacauan. Meski beberapa media lokal seperti One Football Malaysia dan Berita Harian mencoba merasionalisasi kekalahan dari Filipina sebagai bagian dari perhitungan taktis, sejumlah media lain justru menilai itu sebagai bentuk kegagalan organisasi dan persiapan. Kolumnis senior New Straits Times, Azlan Mokhtar, menulis bahwa ide mengalah demi menghindari strategi lawan adalah bentuk kepanikan terselubung dan tidak bisa diterima dalam sepak bola kompetitif. Kita bukan bermain dalam drama sandiwara. Turnamen ini nyata. Hanya tim dengan konsistensi dan ambisi yang bisa jadi juara, tulis Azlan. Bahkan beberapa ex-pemain seperti Aidil Zafwan dan Khairul Fahmi Cemat juga menyuarakan kritik terhadap pendekatan Nafuzi Zain. Kami tak pernah bermain untuk kalah. Filosofi kami dulu adalah mati-matian sejak menit pertama, ucap Aidil kepada TV3. Menanti duel sengit di laga terakhir. Dengan kekalahan di laga pertama, Malaysia U23 kini wajib menang atas Indonesia di laga terakhir jika ingin lolos ke semifinal. Namun hal itu takkan mudah karena Indonesia saat ini sedang berada di puncak performa. Ditambah dukungan supporter masif yang diperkirakan akan memadati Stadion GBK jika Garuda Muda lolos dari 2 laga awal. Supporter Indonesia bahkan telah mulai memviralkan tagar Hajar Malaysia dan Garuda Jaya di media sosial, memanaskan tensi jelang laga pamungkas nanti. Pihak penyelenggara AFF sendiri sudah mulai mempersiapkan pengamanan ekstra untuk laga tersebut, mengantisipasi potensi tingginya euforia dan rivalitas klasik Indonesia versus Malaysia. Safi Salih ajak Malaysia bangkit. Di akhir wawancaranya, Safi Salih menyerukan agar para pemain muda Malaysia tetap fokus dan berjuang dengan mental juara. Ia menolak mentalitas bermain aman dan berharap generasi sekarang bisa belajar dari semangat pantang menyerah tim era 2010 yang berhasil merebut trofi. Kami tidak selalu unggul di atas kertas, tapi kami punya tekad dan persatuan. Itu yang membawa kami ke puncak. Sekarang waktunya Harimau Muda bangkit. Kalah boleh, tapi jangan tanpa perlawanan. Jangan jadikan kekalahan sebagai taktik. Itu merusak karakter, tutupnya. Timnas Indonesia U23 saat ini dipimpin oleh Gerald van Burg, pelatih asal Belanda yang disebut sebagai anak didik tak langsung Louis van Gaal. Dengan taktik ofensif dan pressing tinggi, Garuda Muda disebut sebagai salah satu favorit juara. Sementara itu, Malaysia U23 masih berupaya mencari ritme terbaiknya. Jika gagal melaju ke semifinal, masa depan pelatih Nafuzi Zain terancam dipertanyakan publik Malaysia.